warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang para Sobat RM di acara Ngopi Pagi. Tamu istimewa hari ini, Bapak Yunarto Wijaya, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Selamat pagi, Mas Toto. Selamat pagi, Mas Kiki. Salam sehat. Salam sehat. Mas Toto. Iya, siap. Kita pagi ini akan membahas jadi tidaknya Pak Jokowi mereshuffle kabinetnya. Ampun, jadi membaca isi hati Presiden ya? Membaca isi hati Presiden. Ini isu reshuffle ini bermula sebenarnya ketika tanggal 28 Juni lalu diupload oleh pihak istana rapat kabinet 10 hari sebelumnya, yaitu tanggal 18. Di mana di situ Bapak Presiden memberikan warning kepada para anggota kabinet, bahkan bisa dikatakan ada detik-detik atau menit-menit beliau sepertinya marah kepada anggota kabinetnya yang dianggap tidak bekerja extraordinary. Bahkan beliau kemudian, kalau begini terus, saya bisa melakukan reshuffle atau membubarkan lembaga. Mas Toto, acara Ngopi Pagi ini siap disaksikan oleh para Sobat RM secara live melalui semua jejaring media sosial Rakyat Merdeka dan RM TV. Selamat pagi, Sobat RM. Hadir pagi ini wartawati senior Mbak Ratna Susilawati dan wartawan, silakan menyapa. Dan juga wartawati senior Mbak Fristi Hestiarini. Mbak Fristi Hestiarini ini adalah pemimpin redaksi RMCO ID. Pagi Mas Toto. Pagi Mbak Fristi. Jadi kalau menurut analisanya Mas Toto ini, ke depan ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, sampai habis tanggal 17 Agustus, apakah akan terjadi redaksi perombakan kabinet atau enggak? Meskipun demikian, kita sih berharap meskipun ada isu-isu seperti ini, anggota kabinet tetap bekerja secara extraordinary, bekerja keras, ekstra keras, dan bekerja dengan effort-effort yang luar biasa dalam mengatasi pandemi yang bukan hanya menyebabkan krisis di bidang kesehatan, tapi juga krisis ekonomi. Ya. Dan kalau ini berlanjut, maka bisa terjadi krisis-krisis yang lain, termasuk krisis politik. Jadi kami minta tanggapan dari Mas Toto kira-kira 5-6 menit, yang kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan Mas Toto. Oke, ini Mas Kiki kalau kasih pertanyaan, kalau petinju nih nggak pernah pakai jab dulu, langsung uppercut. Jadi ada reshuffle nggak intinya kan sebelum 17 Agustus. Iya, gini, menariknya kan memang isu ini menjadi ramai, bukan biang keroknya kali ini bukan rakyat, bukan netizen, bukan pula oposisi, bukan pula media, teman-teman seperti Mas Kiki gitu, Mbak Ratna dan yang lain-lain. Karena isu ini memang yang memunculkan adalah Presiden sendiri. Kata kuncinya kan tadi, Mas Kiki sudah mengatakan dengan sengaja diupload oleh pihak istana. Bahkan 10 hari sesudah terjadi kemarahan Jokowi. Artinya kan ada sesuatu yang berbeda. Biasanya kan kalau spontanitas saja langsung diupload sejam 2 jam berikutnya oleh pihak Setnek. Ini kan 10 hari kemudian. Artinya ada ruang yang membutuhkan diskusi di internal istana untuk kemudian mengupload
video tersebut. Minimal ada yang ingin ditunjukkan. Dan tentu saja keyword yang paling mudah diingatkan adalah masalah kemungkinan reshuffle. Ini kan jarang ya muncul dari seorang presiden, apalagi kita tahu dengan karakter gaya komunikasi Jokowi yang cenderung jarang eksplisit, jarang menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya langsung gitu ya. Nah pertanyaannya kemudian apakah ini sebuah upaya untuk mencubit menteri saja supaya bekerja lebih baik dengan tamparan paling keras istilah reshuffle dikeluarkan, atau betul-betul ada rencana reshuffle tapi ini masih upaya testing the water, atau kemungkinan ketiga yang paling keras adalah reshuffle sudah diputuskan tanda kutip di panggung belakang. Kemarahan kemarin yang sengaja diupload hanya merupakan sebuah upaya prakondisi, sehingga kemudian publik tidak kaget kalau terjadi reshuffle, menaikkan bargaining position juga presiden di hadapan para stakeholder, baik itu menterinya ataupun misalnya parpol. Ini yang menarik. Kebanyakan orang kemarin berspekulasi bahwa presiden memang sudah merencanakan reshuffle. Apalagi dikaitkan sebagian orang mengatakan ya sudah, ini memang momen untuk melakukan evaluasi secara tidak malu-malu, secara independen, karena tantangannya nyata loh sekarang. Ini bukan lagi kotak-kutik puzzle politik, bukan lagi kotak-kutik logika koalisi atau eksperimen, karena tantangannya begitu nyata terkait dengan krisis secara ekonomi dan problem kesehatan dalam level pandemik ya. Nah, tetapi kemudian terus terang klimaksnya kemudian mendapatkan antitesa ketika Pak Pratik hari Minggu kalau saya tidak salah kemarin mengatakan bahwa kalau kerjanya sudah bagus ya harusnya nggak usah ada reshuffle lagi. Nah pertanyaannya kemudian ini tafsir seorang Pratikno atau tanda kutip ya instruksi yang diberikan oleh presiden. Nah, kalau mau berspekulasi tentang itu, saya yakin Mas Kiki tahu lah membedakan karakter-karakter seorang menteri. Saya melihat Pak Pratik dengan latar belakangnya, dengan gaya yang kita lihat selama 5 tahun setengah ini, dengan kedekatan dengan presiden, dengan terpilihnya lagi Pratikno 2 kali menjadi seorang Mensesnek, kayaknya bukan tipikal yang berani melakukan tafsir sendiri atau offside gitu misalnya ya. Kalau Pak Luhut kita tahu lah, dengan senioritasnya seringkali mengeluarkan statement yang orang mungkin bertanya-tanya, jangan-jangan belum diskusi dengan presiden misalnya, atau menteri senior lain. Tapi untuk Pak Pratik saya pikir tidak ada tendensi ke arah sana. Nah, kalau kemudian tafsir lebih menguat kepada kalau betul ini dari presiden, lalu kenapa kemudian presiden membuat situasi menjadi anti klimaks sendiri? Spekulasi saya mengatakan bahwa bukan tidak mungkin terjadi situasi yang cukup liar di pihak stakeholder terkait dengan istilah reshuffle tadi. Kan dalam kekosongan waktu ya, ketika kemudian Presiden mengatakan istilah reshuffle, bukan tidak mungkin loh, ada menteri-menteri yang kemudian namanya sering disebut di publik, dibicarakan netizen, kuping panas juga kan. Ya udahlah, saya malas kerja, ngapain lagi gitu. Bahkan jangan-jangan ada yang udah beres-beres rumah dinas, misalnya ekstrimnya gitu ya. Atau yang kedua, partai-partai mulai akan mengambil sikap berbeda. Dan itu akan bisa berpengaruh dalam beberapa pengambilan keputusan strategis. Contoh paling konkret lah, Undang-Undang RUU Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja. Ini kita tahu oleh Jokowi ambisinya sangat besar untuk meloloskan ini. Dan kita tahu juga membutuhkan soliditas luar biasa. Kalau ingin mengejar waktu sangat cepat untuk ketok palu. Sekarang ada di Panja, membutuhkan soliditas sangat cepat untuk ketok palu dalam waktu cepat, karena mungkin saja pola pikirnya kan adalah dalam situasi krisis, tadi Mas Kiki sudah katakan juga secara ekonomi, butuh sebuah stimulus, wow effect. Salah satunya kan yang memang digadang-gadang dari awal adalah tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Dan itu akan pengaruh ketika partai katakanlah dalam kondisi diombang-ambing terkait dengan isu reshuffle. Kita kan juga tahu lah, bayaran partai ketika mendukung pemerintahan di Indonesia, mau dari zaman SBY sampai sekarang, kursi menteri itu harga paling mahalnya. Sehingga ketika itu mau diobok-obok, mungkin mereka akan mengambil posisi yang berbeda. Nah, padahal memang yang menariknya dilematisnya, kalau memang ada rencana reshuffle, secara manajerial kapan sih tepatnya? Memang sebelum 16 Agustus, Mas Kiki, sebelum membaca nota keuangan. Logikanya kan bagus nih.
sebelum rencana keuangan baru dibuat, sudah dilakukan perombakan pasukan yang baru, sehingga tidak perlu nanti ada adaptasi lagi. Dan itu yang terjadi pada Jokowi periode pertama ketika reshuffle dilakukan pada 12 Agustus 2015. Jadi itu yang bisa saya jelaskan di awal, Mas Kiki. Terima kasih. Terima kasih, Mas Toto. Jadi kalau kita lihat lagi, apakah Pak Jokowi ini mengeluarkannya sebagai simbol di panggung depan, kemudian di panggung belakangnya beliau sudah memasak di dapur, artinya apa yang akan beliau lakukan 1-2 bulan ke depan, berarti memang peluang untuk terjadinya reshuffle ini tetap ada. Jadi peluang itu tidak hilang begitu. Mas Toto? Ya, lanjut Pak Kiki. Mas Toto? Halo? Ya. Mas Toto? Nah, I'm back. Sorry, tadi agak putus-putus. Ya. Mas Toto? Ya, sorry Mas Kiki, bisa diulang? Ya, kalau kita lihat lagi nih, apa yang dikemukakan Pak Jokowi ini sebenarnya merupakan sinyal atau simbol, atau memang sebenarnya dia ingin memberikan sesuatu, artinya ada statement konkret di panggung depan. Nah, di panggung belakangnya, apakah memang seperti tadi Mas Toto katakan sebenarnya sudah dimasak ini? Artinya menu makannya sudah dimasak, tinggal disajikannya kapan. Jadi, apakah ibaratnya sekarang ini dimasukkan di dalam lemari es atau di freezer dulu, yang setiap waktu bisa nanti dimasukkan ke microwave, disajikan kepada publik. Karena kalau kita lihat nih, kalau kan ini belum ada hope yang jelas di depan. Jadi artinya Pak Jokowi itu mengharapkan apa yang bisa diberikan. Artinya diberikan para anggota kabinet, dan juga mungkin Pak Jokowi sekaligus mengingatkan dalam hal ini pihak OJK dan Bank Indonesia. Artinya apakah mereka ini sudah dalam kondisi yang kerjasama yang sinergi, harmoni, atau belum? Karena kemudian 1-2 hari setelah itu Ibu Menteri Keuangan mengatakan, saya sudah berbagi beban dengan pihak Bank Indonesia. Kalau misalnya kita mau terbitkan bond, mau terbitkan SBN dan lain-lain. Nah, kalau menurut Mas Toto ini, jadi masih ada ini, peluang ini belum tertutup ya untuk melakukan reshuffle. Atau bagaimana, Mas Toto? Mungkin pertanyaan kalau berikutnya sekaligus dijawab aja, nanti ada pertanyaan dari Mbak Ratna, mungkin sekalian nanti dijawab Mas Toto. Ya, makasih Pak Kiki. Mas Toto, memang kalau kita baca bahasa-bahasa tubuhnya orang Jawa itu kan nggak gampang ya. Iya. Banyak kita bermain sama simbol-simbol gitu. Ini kan juga ada misalnya analisa di masyarakat, apakah Pak Jokowi ini sedang nunggu tanggal atau hari baik begitu, karena katanya Pak Jokowi karena katanya Pak Jokowi kalau mengumumkan reshuffle selalu di hari dan pasaran Rabu. Nah itu aja. Iya. Nah ini menurut amatan Mas Toto selama ini tipikal Pak Jokowi itu apa sebelum mengumumkan reshuffle memang selalu maju mundur gitu ya, tarik ulur, atau gimana? Terus yang menarik juga itu tadi seperti pernyataan Mas Toto, idealnya kan kalau reshuffle mestinya dilakukan sebelum 16 Agustus gitu. Iya. Tapi jangan lupa juga kita kan punya
rencana pilkada loh ya, Desember 2020 kalau tidak mundur. Kita semua tahu bahwa ada 2 anggota keluarga Pak Jokowi yang maju gitu di pilkada Solo dan Medan. Apakah ini juga menjadi semacam pertimbangan presiden? Karena kalau sampai koalisi kepartaiannya di otak-atik tentu akan berpengaruh nih di urusannya pilkada. Nah, ini analisanya Mas Toto gimana? Iya, makasih Mas Kiki, Mbak Ratna. Saya jawab dulu Mbak Ratna ya, karena pertanyaan paling mengerikan nih sekarang. Supaya nggak salah nih ininya. Gini, bahwa ada perhitungan lain yang masuk ke dalam unsur kalkulasi seorang Jokowi kapan melakukan reshuffle, risikonya apa ketika dilakukan reshuffle, termasuk risiko kekuatan politik yang akan berpengaruh terhadap event atau keputusan politik tertentu, saya sepakat. Tapi bahwa alasan utamanya itu ada di misalnya Gibran atau Bobi, saya pikir harusnya tidak ya. Sangat disayangkan kalau Jokowi berpikir kaitan antara kerja politik dalam situasi krisis di kabinet itu kemudian dipengaruhi oleh eksperimen anak atau mantunya masuk ke politik. Gibran sih saya yakin lah akan menang, kira-kira seperti itu kan. Mau independen pun maju, tanda kutip akan menang lah. Solo ini daerah kekuasaan Pak Jokowi secara elektoral. Mungkin Bobi memang kita tahu dalam kondisi yang ada tidak semudah Gibran. Tapi saya pikir tidak itu, jauh daripada itu. Lebih kepada bagaimana ada beberapa keputusan strategis yang akan mempengaruhi infrastruktur yang dia miliki untuk bekerja 4 tahun ke depan. Apalagi ditambah dengan situasi yang sulit, yang membutuhkan soliditas partai tadi. Saya berikan contoh konkret tadi, Undang-Undang Cipta Kerja. Jokowi ini kan berulang-ulang menjelaskan pentingnya Omnibus Law ini. Dimulai dengan datangnya World Bank yang kemudian mengatakan bahwa tidak ada perusahaan yang merelokasi dari China, dari 33 perusahaan bulan Juli, saat itu datanya 2019, dan kita tahu sekarang sudah diambang ketuk palu nih. Katakanlah ingin mengejar masa sidang berikut, yang masalahnya kalau kita kaitkan dengan 16 Agustus nggak ketemu. Tadi kan kita bicara 16 Agustus nih deadline. Sementara sekarang masa reses akan dimulai 16 Juli. Jadi masa sidang berakhir 16 Juli, baru masuk lagi 13 Agustus. Kan hampir nggak mungkin menyelesaikan sisa masa kerja panja dalam waktu 3 hari sebelum tanggal 16 ketok palu misalnya. Jadi ada hal-hal teknis yang kemudian akhirnya memaksa libido, tanda kutip, seorang kepala pemerintahan untuk melakukan reshuffle, ini harus ditahan terlebih dahulu. Tapi saya cukup meyakini bahwa kemarahan kemarin memperlihatkan secara konseptual, secara evaluatif, Jokowi menginginkan ada penyegaran, ada perubahan, ada beberapa nama yang harus diubah begitu ya. Dan kita tahu keinginan besar kepala pemerintahan mengganti personil kabinetnya secara teknokratik selalu menemui kendala teknis ketika berhadapan dengan kekuatan politik. Kenapa? Ya simple, pembentukan kabinetnya juga sudah tidak teknokratik. Pembentukan kabinetnya juga sudah setengah politik. Sehingga mau siapapun yang jadi, mau SBY, menghadapi kendala yang sama. Ketika dia mau marah-marah sekalipun, SBY bahkan pada 13 Oktober 2011, saya ingat sekali, 4 hari sebelum 17 Oktober melakukan reshuffle, yang dilakukan malah terlebih dahulu ngumpul-ngumpul di Cikeas dengan semua ketua partai. Artinya kan memang nggak bisa dia sendirian. Secara sistem itu kakinya tersandera siapapun presiden. Prabowo yang jadi presiden pun dia akan menghadapi situasi yang sama. Mau kita bilang Prabowo ini orangnya eksplosif, berani dan segala macam, dia akan menghadapi situasi tersandera yang sama. Ini yang menurut saya menyebabkan 16 Agustus hampir tidak mungkin akan terjadi. Tetapi kalau betul-betul terjadi sebelum 16 Agustus, ya buat saya presiden nekat. Nekatnya positif loh. Artinya dia memanfaatkan momen ini sebagai momen of truth, menunjukkan apa yang tanpa beban tadi. Menunjukkan ya boleh-boleh saja kita bagi-bagi kursi menteri, tapi tetap pembentukan saya mengikuti atau memberi cek kosong, tapi ketika reshuffle, kewenangan saya sepenuhnya. Nah itu akan menarik. Kita artinya akan melihat 4 tahun ke depan yang berbeda dari seorang Jokowi. Jadi
menjawab Mas Kiki, kemungkinan reshuffle akan tetap ada, hanya menghadapi problem teknis. Apa sih yang dimaksud dengan statement Pak Prati kemarin? Kalau betul itu disuruh sama Jokowi kira-kira ya. Menurut saya lebih kepada situasi menormalkan kembali pro dan kontra yang mulai dianggap liar situasinya. Dan saya pikir orang Jawa ini kan juga nggak nyaman ya, ditekan tiap hari sama Yunarto Wijaya gitu kan, sama Mas Kiki diomongin sama Mbak Ratna tiap hari gitu kan. Dan seakan-akan ketika beneran terjadi reshuffle karena desakan publik atau omong-omong publik, bukan nggak mungkin loh gaya kepemimpinan Jawa ini malah tiba-tiba ketika situasi sudah aman, adem, tiba-tiba terjadilah proses reshuffle. Tapi memang secara manajerial pun kepemimpinan pun ya reshuffle dan perombakan kabinet kan lebih baik terjadi dalam situasi ketika pro dan kontra ini tidak dalam situasi dia. Itu sih. Terima kasih Mas Toto. Jadi Pak Jokowi ini mungkin kalau kemudian melakukan reshuffle, maka bukan atas tekanan pihak manapun. Kedua, dengan sudah mensounding dari awal, menteri yang kena reshuffle tidak kaget. Jadi memang luar biasa ini. Luar biasa. Mbak Fristi bagaimana tanggapannya? Apa ada pertanyaan? Ya, baik. Terima kasih Pak Vicky. Selamat pagi Mas Toto. Pagi, Mbak. Seandainya reshuffle-nya jadi ya Mas Toto. Iya. Kira-kira menurut terawangan Mas Toto ini lebih banyak yang kena reshuffle atau lebih sedikit jumlahnya, cuma beberapa aja atau mayoritas. Terus kalau misalnya memang jadi, siapa kira-kira menurut terawangan Mas Toto? Yang paling berpotensi dan yang paling aman itu siapa gitu. Terus satu lagi mengenai di dalam pidato itu kan Pak Jokowi bilang bukan hanya ingin mereshuffle menteri ya, yang dalam arti secara personal, tetapi juga lembaga-lembaga yang dinilai mungkin kurang kinerjanya itu kan akan dibubarkan. Kira-kira itu lembaganya tuh apa yang memang krusial mendesak? Sepertinya situasinya penting-genting untuk dibubarkan itu kira-kira Mas Toto. Itu aja Mas Toto ya. Terima kasih. Waduh, ini kalau ini uppercut langsung KO pertanyaannya. Susah tuh. Gini Mbak, pertama gini, sebenarnya nggak fair pengamat politik tuh melakukan penilaian menteri mana yang kerjanya jelek, karena saya pengen coba konsisten. Pengamat politik kan sering mengatakan pembentukan kabinet harus teknokratik, harusnya reshuffle juga teknokratik. Artinya yang menilai Terawan tuh dalam situasi wabah tuh menurut saya epidemiolog harusnya. Yang menilai Sri Mulyani sesama ekonom lah, walaupun jangan Bang Riza Ramli ya, karena agak subjektif menurut saya dalam konteks Sri Mulyani. Tapi kira-kira harus ada sparring yang sama. Tetapi kalau kita melihat dengan beberapa indikator yang terbatas, pengamat politik kan hanya bisa satu, mendengar bocoran, kedua, melakukan analisis sentimen publik, misalnya apa yang menjadi perbincangan. Tentu saja yang harus disorot, saya tidak mengatakan pasti jelek, adalah Menteri Kesehatan. Situasi paling penting dan trust itu terbangun dalam konteks wabah ya Menteri Kesehatan. Kalau hanya melihat berdasarkan beberapa blunder yang menurut saya blunder secara komunikasi publik yang dilakukan oleh Pak Terawan, dari sisi itu beliau layak dievaluasi kalau perlu diganti ya. Walaupun harus dilihat beberapa indikator lain kan, masalah program prioritas, penyerapan anggaran. Lalu kemudian kalau kita lihat yang perlu dievaluasi tentu saja menteri-menteri ekonomi ya, terkait dengan istilah Pak Jokowi krisis. Ini kan bukan sekedar berbicara mengenai penyerapan anggaran yang menjadi rutinitas, bukan hanya berbicara mengenai mana yang lebih sering muncul di publik, karena saya kok melihat beberapa kementerian langsung rajin tuh pasca 28 Juni muncul di media. Saya nggak tahu kebetulan atau memang jadi copy paste template. Ayo kita masuk ke media gitu kan, biar kedengeran minimal. Ada hal-hal lain yang ini kan bicara Pak Jokowi sehari setelah tanggal 28 di rapat kabinet langsung mengatakan ego sektoral juga. Jadi ada hal-hal terkait dengan masalah koordinasi,
masalah komunikasi dengan laporan ke atas secara vertikal dengan presiden yang tidak dilaporkan atau dengan menteri-menteri terkait. Dan yang saya inginkan sebenarnya gini loh, presiden kenapa sih nggak kemudian tekan menterinya untuk melakukan transparansi laporan misalnya terkait dengan apa yang mereka lakukan. Contoh deh, simple, serapan anggaran. Kita mana tahu sih kalau presiden kemarin nggak nyeletuk di angka 1,53% misalnya anggaran kesehatan misalnya. Kenapa nggak kemudian masing-masing kementerian sekarang, kalau menurut saya pasca kemarin presiden ketika indikator penyerapan anggaran itu kemudian menjadi salah satu yang dianggap penting oleh presiden, melaporkan perkembangan tiap hari. Karena kan sebetulnya pasca kemarin presiden 18 Juni ketika kita kulik-kulik data ternyata menarik tuh. Betul tuh, ada kenaikan langsung di Kementerian Kesehatan. PMK yang dibuat oleh Menteri Keuangan, beberapa PMK. Lalu kemudian pencairan bansos di tanggal 19-24 Juni oleh Kemensos misalnya. Nah, sebenarnya publik tuh butuh itu loh. Nggak butuh drama lanjutan presiden kapan marah lagi. Substansinya apa? Ya kementerian kemudian laporkan dong, transparansikan. Selama ini kan kita jadi kayak kucing dalam karung, menebak dan hanya menunggu drama ketika presiden marah misalnya. Baru kita tahu nih kerja-kerja menterinya. Jadi itu kira-kira. Nah, nama-nama saya agak sulit menyebutkannya, tetapi ini moment of truth buat presiden mengatakan untuk berani membuang simpel kok. Kementerian yang memang baru beradaptasi belajar birokrasi terhadap departemen yang dia pimpin. Nggak bisa momen krisis pandemi ini uji coba, eksperimen kepada menteri-menteri titipan yang birokrasi pun dia nggak ngerti. Bahkan latar belakangnya dia nggak ada kaitannya sama sekali misalnya dengan departemen dia pimpin. Kedua, simple, presiden tahu kok mana yang menteri yang punya visi misi sendiri, mana menteri yang memang punya visi misi dengan presiden. Atau loyalitasnya lebih kepada majikan yang lain, entah yang nitipin dia jadi menteri atau ketum parpolnya, atau lebih besar kepada presiden. Ini momen of truth untuk membuang itu. Dulu bolehlah, periode pertama presiden ngalah. 2014 ya udah dah. Titipan si A, partai-partai kita kasih cek kosong, toh saya bisa melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Sekarang, momen itu harus dipotong lebih cepat. Nggak bisa dalam situasi ketika tantangannya krisis, makhluk-makhluk yang masih beradaptasi, ini diuji coba dan dieksperimen. Itu yang menurut saya bisa jadi catatan. Nah, memang terkait pembubaran lembaga, ini kan sebenarnya nggak hal baru ya. Dari dulu Presiden selalu bicara, lembaga-lembaga yang nggak penting kita bubarin, aturan-aturan yang jelek nggak penting kita potong, kita deregulasi gitu kan. Ini kan sebenarnya hanya istilah dari debirokratisasi ya, pembubaran lembaga. Salah satu yang memang menarik, tapi tidak mudah lagi-lagi secara teknis kan, Presiden secara tidak langsung, apalagi muncul dalam beberapa WhatsApp grup berita-berita atau ungkapan pembubaran OJK rencana misalnya. Karena memang harus diakui dalam situasi krisis seperti ini, wajah dari sistem yang tidak efisien dan efektif itu terbaca. Salah satunya kok dalam situasi krisis malah lebih banyak muncul di pemberitaan kasus-kasus perbankan, kasus-kasus asuransi, kasus-kasus terkait dengan keuangan yang notabene kok seperti ada tangan yang tidak terlalu terlihat dari yang namanya OJK. Makanya sampai di istilah netizen tuh ada istilah otoritas jarang kerja atau otoritas jarang kedengeran gitu ya. Singkatan panjang dari OJK. Itu salah satu contoh yang menurut saya ini momen juga untuk melakukan tadi dekonstruksi terhadap sistem-sistem yang sudah terbangun yang ternyata tidak efektif dan efisien. Itu sih yang saya bisa jawab. Terima kasih Mas Toto. Jadi pertama bisa kami buat catatan bahwa kemungkinan reshuffle masih terbuka. Jadi masih terbuka lebar. Waktunya mungkin Rabu Pon atau Rabu Pahing, kata orang bercanda gitu ya. Iya, Rabu. Tapi mungkin setelah 17 Agustus nih kelihatannya, setelah hari kemerdekaan. Karena sisa Rabu Pon atau Rabu Pahing katanya tinggal 5 Agustus, Mas Kiki. Nah, iya, banyak yang belum beres tuh 5 Agustus. Maka setelah itu berarti setelah 17 Agustus karena
DPR kan baru akan aktif lagi setelah reses tanggal 13. Jadi menurut saya memang nggak kekejar kalau itu untuk membahas dengan kalau ada menteri baru atau mungkin agak repot. Terus kalau kita lihat lagi menteri-menteri yang akan dicopot atau digantikan juga harus dipertimbangkan dengan baik tadi karena harus kita lihat loyalitasnya ke majikannya yang nitipkan atau ketum partainya. Maka ini mungkin Presiden sedang mempertimbangkan ini mungkin di panggung belakang. Mungkin. Jadi sekali lagi kami ingin di closing ini Mas Yunarto memberikan kira-kira clue kepada kami sebenarnya sudah dimasak atau belum rencana merombak kabinet dan juga kedua apakah mungkin ada pembubaran lembaga-lembaga seperti yang Pak Jokowi kemukakan dalam warningnya tanggal 18 Juni. Silakan Mas Toto. Iya, bumbu masaknya sudah ada semua. Sudah tahu mau masak apa sebenarnya kira-kira. Tapi ya tadi memang harus dimasukkan ke freezer terlebih dahulu. Dan sementara pengunjung yang tadi ya sudah menunggu di meja makan dipersilahkan untuk ngambil gorengan dulu di luar supaya nggak kelaparan gitu ya kira-kira. Jadi suruh ngambil dulu. itu fungsi dari statement Pak Pratik menurut saya kemarin ya. Karena kalau kelamaan nunggu di meja itu kan bisa gebrak-gebrak meja, marah-marah, kelaparan gitu ya. Yeah. Tetapi tadi ada beberapa hal teknis yang sepertinya dibutuhkan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Kemarahan ini kan berbanding lurus dengan logika hitam putih. Kemarahan ini kan biasanya berbicara saya ingin ini, saya tidak ingin itu. Tapi ketika mengambil keputusan kita bertarung dengan bagaimana kita menaklukkan wilayah abu-abu. Ini yang berbeda karena di situ ada ada resiko yang harus dihitung, ada pihak lain yang harus kemudian dihitung juga. Dan menurut saya kendala-kendala teknis itu yang sekarang sedang dihitung ulang oleh Presiden. Termasuk ini bukan sekedar tentang nama, bagaimana keputusan-keputusan strategis tertentu terlebih dahulu ingin dirampungkan terlebih dahulu dengan Presiden. Mungkin spekulasi saya terlalu mikro ya, tapi saya meyakini salah satu yang menghambat adalah kesepakatan besar terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Karena itu salah satu stimulus yang sangat dibutuhkan oleh Presiden dalam situasi ketika hampir semua negara mengalami krisis, sehingga membutuhkan satu faktor pembeda, diferensiasi. Dan dari pengalaman kemarahan Presiden bulan Agustus 2019 terkait dengan relokasi pabrik-pabrik dari Cina yang tidak ada satupun ke Indonesia dalam 2 bulan terakhir saat itu, membutuhkan apa yang disebut stimulus, termasuk salah satunya Omnibus Law Cipta Kerja tadi. Dan pasca itu menurut saya ada sesuatu yang lebih plong yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang gerak oleh Presiden untuk mengambil keputusan lebih berani, termasuk apabila reshuffle harus dimaknai sebagai tata koalisi selain tata kerja. Mungkin Presiden akan lebih siap menanggung resikonya. Dari saya itu mungkin Mas Kiki. Terima kasih. Jadi intinya mudah-mudahan bisa memperbaiki tata kerja dan tata koalisi. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih para Sobat RM yang telah menyaksikan acara Ngopi Pagi hari ini. Terima kasih Mas Yunarto. Terima kasih. Semoga acara dan diskusi pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali pada acara Ngopi Pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, makasih. Salam sehat, salam sehat, Terima kasih. salam sehat, salam sehat.